Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faresa Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah biostatistik dari pertemuan pertama hingga pertemuan 7. Di sini yang pertama yaitu tentang pengantar statistika dasar. Statistika atau statistik berasal dari kata stat yang berarti negara atau pemerintah. Kata statistika sudah ditemukan dalam Domesday Book yang merupakan kumpulan dari hasil survei yang dilakukan oleh Raja William. Statistika telah berkembang tidak lagi hanya sekedar sebagai suatu kumpulan data belaka, namun telah digunakan dalam menilai dan menginterpretasikan sekelompok data. Suatu penelitian yang melakukan pengumpulan data memerlukan bantuan statistika untuk dapat diinterpretasikan. Statistika kegunaannya yaitu untuk mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu, dan menginterpretasikan hasil analisis tertentu. Selanjutnya, statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika interferensi. Statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk keliru paling kecil. Langkah-langkahnya dalam metode ini yaitu 1. Merumuskan masalah, 2. Melakukan studi literatur, yang ketiga membuat dugaan-dugaan, yang keempat mengumpulkan dan mengolah data, yang kelima yaitu mengambil kesimpulan. Data terbagi atas data kualitatif dan kuantitatif. Data juga dibagi menjadi data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Ini skalanya seperti ini. Sifat yang dapat diamati skala datanya melalui data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pengolahan data, prosedur pengolahan data. Parameter, berdasarkan parameter yang ada statistik dibagi menjadi parametrik dan non-parametrik. Jumlah variabel, berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi univariat, bivariat, dan multivariat. Penyajian data tabelnya seperti ini. Ini cara membuat tabelnya, memberikan informasi secara rinci. Membuat grafik, memberikan informasi dengan benar dan cepat tetapi tidak rinci. Syaratnya yaitu pemilihan sumbu, penetapan skala, dan ukuran grafiknya. Jenis grafiknya yaitu grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, dan interaksi. Ini jenis-jenis grafiknya seperti ini contohnya. Frekuensi banyaknya data untuk satu kelompok atau klarifikasi. Distribusi frekuensi, mengelompokkan data interval atau rasio dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau klarifikasi. Selanjutnya yaitu grafik poligon seperti ini. Yang selanjutnya yaitu tentang tendensasi sentral. Di sini terdapat mean, yaitu ukuran tengah merupakan cerminan dari konsentrasi dari nilai-nilai hasil pengukuran. Mean merupakan ukuran rata-rata yang merupakan hasil bagi dari jumlah nilai pengukuran dibagi oleh banyaknya pengukuran. Keuntungan dari mean yaitu mudah menghitung dan melibatkan seluruh data. Kerugiannya dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Seperti ini rata-rata hitung mean. Yang selanjutnya yaitu median, nilai di mana setengah banyaknya pengamatan memiliki nilai di bawahnya dan setengahnya memiliki nilai di atasnya. Hanya memperhitungkan urutan, besar beda antar nilai diabadikan tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Data diurutkan di array dari nilai kecil ke nilai besar, dan selanjutnya hitung posisi. Seperti ini cara perhitungan median, nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan yang fungsinya membantu untuk memperjelas kedudukan dari suatu data tersebut. Yang selanjutnya itu modus, nilai pengamatan yang memiliki frekuensi yang banyak. Modus ini bilangannya paling banyak muncul dari sekumpulan bilangan.
Fungsinya modus yaitu untuk melihat kecenderungan dari sekumpulan bilangan tersebut. Di sini ada kurva positif dan kurva negatif. Nah, hubungan dari antara mean dan median serta modus itu tadi yaitu bila nilai mean, median, modus sama, distribusinya normal. Bila nilai mean, median, modus distribusi menceng kanan. Bila nilai mean, median, modus distribusi menceng ke kiri. Seperti ini. Ukuran variasi atau penyebarannya, nilai-nilai pengamatan cenderung saling berbeda, pengamatannya bervariasi. Yang di sini ada kuartil. Kuartil itu data yang membagi posisi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian. Dalam satu urutan data terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil bawah seperti ini, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Contohnya ini. Jangkauan antar kuartil, jangkauan semi antar kuartil. Kuartil itu yaitu titik atau skor nilai yang memberi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian sama besar, yaitu masing-masing 1 atau 4n. Desil yaitu data yang membagi posisi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian. Dalam satu urutan data terdapat 9 desil, masing-masing disebut D1 dalam sampai D9. Desil itu yaitu titik skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian sama besar, yaitu masing-masing 1/10n. Persentil yaitu data yang membagi posisi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian. Dalam satu urutan data terdapat 99% persentil, masing-masing disebut P1 sampai P99. Seperti ini persentil yaitu titik skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 100 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing 1/10 100n. Ya, ini selanjutnya kita membahas tentang populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh objek dalam batas tertentu yang akan dilakukan penelitian terdapat ciri masing-masing individu. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan pemilihan sekelompok objek dari populasinya. Populasi yaitu unit di mana suatu hasil penelitian akan diterapkan. Idealnya penelitian dilakukan pada populasi, yaitu dapat melihat gambaran seluruh populasi sebagai unit di mana hasil penelitian akan diterapkan. Sampel merupakan unit yang lebih kecil dari populasi, sekelompok individu yang merupakan bagian dari populasi di mana peneliti langsung mengumpulkan data atau melakukan pengamatan pengukuran. Di sini, keuntungan dari sampel yaitu lebih murah, lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat, mewakili populasi lebih spesifik. Kesalahan dalam menentukan jumlah sampel dan metode sampling menyebabkan hasil penelitian bias dan tidak mempresentasikan keadaan sebenarnya di populasi. Syarat sampel yang baik yaitu pertama akurasi, yang kedua presisi. Besar sampel, pertimbangan pokok yaitu pertimbangan representatif dan pertimbangan yang menyangkut jumlah minimum sampel yang masih menjamin representativitasnya terdapat populasi. Yang kedua yaitu pertimbangan analisis, yaitu pertimbangan yang menyangkut jumlah minimum sampel sehingga dapat dilakukan analisis kuantitatif. Besar sampel berdasarkan tingkat homogenitas subjek penelitian. Yang kedua banyaknya variabel. Yang ketiga jenis rancangan. Yang keempat teknik analisis. Begini cara menentukan jumlah sampel dan rumus Lovin. Untuk itu kebanyakan penelitian menggunakan sampel. Itu pemilihan sampelnya dengan metode yang tepat dapat menggambarkan kondisi populasi sesungguhnya yang akurat dan dapat menghemat biaya penelitian secara efektif. Seperti ini, populasi N dan contoh sampel N. Metode pemilihan sampel itu tadi yaitu probability sampling. Yang pertama, dalam metode seluruh unsur misalnya orang, rumah tangga dalam suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dalam sampel. Dalam metode ini, cara pemilihan sampel harus dilakukan secara random. Demikianlah pula
dengan jumlah sampel minimum harus dihitung secara matematis berdasarkan probabilitas. Yang kedua yaitu non-probability sampling. Itu unsur populasi yang dipilih sebagai sampel tidak memiliki kesempatan yang sama, misalnya karena ketersediaan. Sebagai akibatnya itu penelitian tersebut tidak dapat menggunakan kondisi populasi yang sesungguhnya. Metode Slovin, sampelnya terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian. Di sini salah satu metode yang digunakan untuk menentukan sampel menggunakan rumus Slovin. Tata cara penggunaan rumus Slovin: pertama, ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi ini dinyatakan dengan persentase, yaitu semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian dengan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Penelitian dengan batas kesalahan 2% memiliki tingkat akurasi 98% dengan jumlah populasi yang sama. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan. Contohnya seperti ini dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu tadi yang selanjutnya tentang metode sampling. Di sini, metode sampling suatu cara yang ditetapkan peneliti untuk menentukan atau memilih jumlah sampel dari populasinya. Digunakan agar hasil penelitian dilakukan pada sampel dapat mewakili populasinya. Di sini terdapat prosedur pengambilan sampel, yaitu probability dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu yang pertama simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling. Selanjutnya cluster sampling, yang kelima systematic random sampling, yang keenam multi-stage random sampling. Yaitu yang pertama simple random sampling, yaitu populasinya dianggap homogen, ada daftar list unit populasi, bisa dengan lotre atau tabel random. Yang ketiga yaitu stratified random sampling, jika populasinya heterogen seperti ini. Yang keempat, cluster random sampling, pemilihan sampel pegawai pada suatu departemen yang pegawainya tersebar pada berbagai unit kerja yang juga tersebar sebagai geografis. Contohnya pada kasus ini, peneliti dapat menjadikan unit kerja sebagai cluster dan selanjutnya secara random memilih beberapa unit kerja sebagai sampel. Ini merupakan contoh dari cluster random sampling. Yang selanjutnya yaitu systematic random sampling, yaitu memiliki kemiripan dengan simple random sampling, yaitu dia lebih merata penyebaran sampelnya, perlu interval sampling. Yang keenam yaitu multi-stage random sampling. Dalam sampel multi-stage random, areanya luas seperti negara, provinsi, dan seterusnya. Di sini yaitu non-probability sampling. Terdapat covariance sampling, snowball sampling, quotes sampling, consecutive sampling, purposive sampling. Non-probability sampling, yang pertama itu convenience atau accidental sampling. Ini merupakan sampel yang terdiri dari unit atau individu yang mudah ditemui. Yang kedua yaitu snowball sampling, pengambilan sampel dengan cara berantai. Yang ketiga yaitu quota sampling, memberi kuota sampel secara proporsional pada tingkat kategori. Yang keempat, consecutive sampling, pengambilan pasien demam berdarah pada waktu puncak insidence, itu contohnya. Yang selanjutnya yaitu purposive sampling, penentuan besar sampel. Yang pertama yaitu perlu adanya teori sampling, yang kedua melibatkan rumus statistik, yang ketiga pada penelitian deskriptif. Ketentuan umum yang perlu diperhatikan dalam metode ini yaitu untuk menaksir parameter atau menguji hipotesis. Yang kedua, data yang digunakan kontinu atau kategorikal untuk menentukan penelitian observasional atau eksperimental, nilai parameter populasi yang diketahui.
Rumus Lovin, N untuk sampel, N besar untuk populasi, E untuk derajat kesalahan. Rumus Lovin seperti ini, dan juga contoh soal. Ya. Selanjutnya yaitu pengenalan SPSS. Statistical Program for Social Science. Langkah-langkah dalam SPSS yaitu: pertama, bila tampilan pertama komputer sudah muncul icon SPSS, maka klik dengan mouse icon tersebut 2 kali. Kedua, bila di layar belum ada icon SPSS, maka klik Start, pilih file program dan sorot SPSS dan klik 2 kali. 2. Jenis jendela window yang utama yaitu SPSS Data Editor. Jendela ini berisi tampilan data yang kita olah dan analisis dengan tampilan sejenis spreadsheet seperti tampilan program Excel, yaitu SPSS output, hasil olahan atau analisis yang Anda lakukan akan ditampilkan pada output window. Window ini merupakan text editor, artinya dapat mengedit hasil analisis yang ditampilkan. Langkah-langkah dalam SPSS ini terdapat struktur data di PSSS, variabel, case, tampilan datanya seperti ini. Tampilan variabel, bar menu terletak di sebelah atas dengan urutan dari kiri ke kanan. File digunakan untuk membuat file data baru, membuat file data yang telah tersimpan, atau membaca file data dari program lain seperti di Base, Excel, dan lain-lain. Sini view digunakan untuk mengatur tampilan Word, tampilan kode. Data digunakan untuk membuat atau mengidentifikasi nama variabel. Transform, analisis, graphs, utilities, window. Memasukkan data, entry data dapat langsung dilakukan pada data editor, yaitu yang pertama, memberi nama variabel. Yang kedua, mendefinisikan tipe variabel. Yang ketiga, mengidentifikasikan adanya desimal. Yang keempat, memberi label variabel. Yang kelima, memberi value label. Mengedit data. Yang satu yaitu menghapus isi sel. Yang kedua, menghapus isi sel atau kolom. Yang ketiga, menghapus baris. Yang keempat, mengcopy isi sel. Yang kelima, mengcopy isi satu kolom. Yang keenam, mengcopy isi satu baris. Yang ketujuh, menyisipkan kolom. Yang kedelapan, menyisipkan baris. Menyimpan atau file data seperti ini contohnya, bisa pilihan file, bawa kursor ke save, nampak tampilannya seperti ini. Yaitu selanjutnya save in, file name, save as type. Seperti ini, mengaktifkan atau memanggil file data. Yang pertama login, yang kedua bisa membuka file name, yang ketiga file of type. Misalkan sekarang akan diaktifkan file data latihan dari drive C directory my document, maka caranya klik kontak file name, ketik latihan atau klik latihan yang terlihat tertampil pada kontak di atasnya. Ini selanjutnya transformasi atau modifikasi data. Pengelompokan data dari perintah record, bisa perintah compute, membuat variabel baru dengan kondisi, perintah if, perintah select, perintah merge. Menyimpan hasil olahan atau hasil analisis, bisa memilih klik file. Selanjutnya save SPSS output. Yang ketiga, ketik atau isikan nama filenya. Selanjutnya klik OK. Petunjuk yaitu bacalah modul yang sudah disediakan. Yang selanjutnya yaitu uji validitas reliabilitas. Validitas itu berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terdapat gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Ini pengukuran dengan meteran logam akan mendapatkan hasil yang sama kalau pengukuran diulang 2 kali atau lebih. Sebaliknya, pengukuran yang dilakukan dengan kaki besar kemungkinan akan didapatkan hasil yang berbeda kalau pengukurannya diulang 2 kali atau lebih. Itu terdapat dari reliabilitas.
Selanjutnya itu cara mengukur validitas. Pengukuran validitas diantaranya dapat menggunakan rumus korelasi produk momen, rumus korelasional point biserial. Dan selanjutnya yaitu teknik kolerasi yang digunakan. Kolerasi keputusan uji, bila R hitung lebih besar dari R tabel, HO ditolak, artinya variabel valid. Bila R hitung lebih kecil dari R tabel, HO gagal ditolak, artinya variabel tidak valid. Lakukan scanner. Cara pengukuran reliabilitas. Yang pertama yaitu bisa menggunakan repeated measure atau ukur ulang. Yang kedua one shot atau diukur sekali saja. Latihan. Hasil praktek. Penyelesaian. Masukkan data tersebut ke SPSS, klik analisis, selanjutnya scale, dan reliability analysis. Masukkan semua variabel ke dalam kotak item. Ingat, variabel yang masuk ini hanya variabel yang akan diuji saja, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Pada model, biarkan pilihan pada alpha, klik option statistik. Pada bagian descriptive for, kita pilihkan item, scale if item delete, klik continue, klik OK. Seperti ini. Interpretasi sekarang terlihat bahwa dari keempat pertanyaan semua mempunyai nilai R. Hasil corrected item total correlation. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara 1. Melakukan kolerasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Seperti ini. Setelah semua pertanyaan valid, semua analisis dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Dari hasil uji di atas, ternyata nilai R alpha lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel, maka keempat pertanyaan ini di atas dinyatakan reliable. Referensi lain membaca reliabilitas. Ini ya. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Hipotesis, HUPO, atau sementara atau lemah kebenaran, dan tesis, pertanyaan atau teori, dugaan sementara tentang keadaan atau karakteristik populasi karena bersifat sementara. Contoh, diduga wanita yang merokok akan melahirkan bayi dengan BB yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Keputusan uji hipotesis. Yang pertama, menolak hipotesis. Yang kedua yaitu gagal menolak atau tidak menolak hipotesis. Langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama yaitu menerapkan hipotesis. Yang kedua yaitu menentukan atau memilih uji statistik yang tepat. Yang ketiga menentukan tingkat kemaknaan. Yang keempat perhitungan uji statistik. Yang kelima yaitu keputusan uji hipotesis. Bentuk-bentuk rumusan hipotesis. Berdasarkan tingkat eksplanasi hipotesis yang akan diuji atau bentuk jenis masalahnya. Yang pertama hipotesis deskriptif. Yang kedua hipotesis komparatif, yang ketiga hipotesis asosiatif. Berdasarkan uji statistiknya, hipotesis 0, hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan sesuatu kejadian antara kelompok, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antar variabel satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif HA, hipotesis yang menyatakan ada perbedaan sesuatu kejadian antara kedua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel satu dengan yang lainnya. Seperti ini arah dan bentuk hipotesis. Yang pertama one tail, yang kedua yaitu two tail. Contoh one dan two tail. Yang pertama, berat badan bayi dari ibu yang merokok lebih kecil dibanding berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Yang kedua itu berat badan bayi dari ibu yang merokok berbeda dibanding berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Atau dengan kata lain, ada perbedaan berat badan bayi antara yang mereka lahirkan dari ibu yang merokok dibandingkan dari ibu yang tidak merokok. Contoh penulisan hipotesis seperti ini. Menentukan atau memilih uji statistik. Statistik ini terdapat jenis-jenisnya, yaitu yang pertama jenis variabel yang akan diuji, yang kedua jenis data antar kelompok yang dibandingkan, yang ketiga jenis distribusi data,
Yang selanjutnya menentukan tingkat kemaknaan. Tingkat kemaknaan merupakan kesalahan tipe 1 suatu uji yang biasanya diberi notasi A. Penentuan nilai A tergantung dari tujuan dan kondisi penelitian. Kesalahan pengambilan keputusan ada dua jenis. Pertama kesalahan tipe 1 dan selanjutnya kesalahan tipe 2. Sini perhitungan uji statistik tujuannya untuk mencari nilai P atau value. Nilai P merupakan besarnya peluang salah menolak HO dari data sampel penelitian yang ditolak. Nilai P diharapkan sekecil mungkin supaya hasil uji statistik menolak HO. Perhitungan uji statistik menghitung data sampel ke dalam uji hipotesis yang sesuai. Keputusan uji statistik: bila nilai P lebih besar dari A, maka keputusan adalah HO gagal ditolak. Bila nilai P kurang dari A, maka keputusan adalah HO ditolak. Pengertian nilai P merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah menolak HO dari data penelitian. Harapan kita nilai P adalah sekecil mungkin, sebab bila nilai P-nya kecil, maka kita yakin bahwa adanya perbedaan pada hasil penelitian menunjukkan pula adanya perbedaan di populasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.